Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, kita bersyukur. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang kita menemukan banyak manusia memaksakan diri demi terlihat hebat di hadapan orang lain. Bahkan ada yang memaksakan membeli sesuatu kena suara. Halo, tes, halo. Bahkan ada yang memaksakan membeli sesuatu padahal tidak mampu. Ada juga yang memaksakan gaya hidup yang mewah demi pujian dari manusia. Bahkan ada yang berhutang hanya agar dianggap sukses. Padahal agama kita yang mulia, yakni Islam ini, mengajarkan kepada kita keseimbangan dan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa agama ini tidak dibangun di atas paksaan yang memberatkan diri. Kadang seseorang belum mampu berkurban, tetapi karena malu kepada sanak saudara, kepada tetangga, lalu akhirnya memaksakan diri untuk berhutang. Padahal kita tahu berkurban adalah bagi yang mampu. Ada juga yang belum mampu untuk membangun rumah, tetapi halo tes. Memang gimana? Kita ulangi. Ada yang belum mampu untuk membangun rumah, tetapi juga dipaksakan demi rasa, demi gengsi. Ada juga yang belum mampu untuk menikah dengan walimah, dengan besar, dengan pesta,
yang besar, akhirnya berhutang bertahun-tahun. Padahal keberkahan hidup kita bukan pada mewahnya penampilan, tetapi pada ketenangan hati dan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Jangan sampai kita kaum muslimin kaum muslimat terlihat mampu, tetapi kita justru tersiksa sendiri. Para salafus soleh dahulu hidup sederhana. Umar bin Khattab, khalifah sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, tetapi pakaiannya penuh tambalan, berlobang, ditambal, dijahit. Namun beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemewahan, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikisahkan ada seorang salaf yang hidup sangat sederhana. Pakaiannya biasa, makanannya seadanya. Suatu hari ada orang berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak hidup seperti orang-orang kaya? Bukankah engkau mampu meminjam atau berhutang?" Maka beliau menjawab, "Aku lebih suka tidur dalam keadaan lapar, tetapi hatiku tenang, daripada tidur di atas kemewahan, namun dibebani hutang, dibebani rasa kegelisahan." Lalu beliau membaca firman Allah yang kita bacakan tadi, Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan juga para salafus soleh terdahulu sangat menjaga dirinya dari apa, kaum muslimin kaum muslimat? Dari memaksakan diri, dari memaksakan sesuai di luar dari kemampuannya. Mereka takut berutang. Mereka takut berutang yang tidak perlu, justru menyeret mereka kepada kehinaan dan kegelisahan. Kemudian ada pula kisah dari Imam besar Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau hidup sederhana. Kita tahu beliau terkenal sebagai ulama besar. Beliau pernah seseorang menawarkan diri, menawarkan untuk hidup yang lebih mewah kepada Imam Ahmad. Tetapi apa pilihan Imam Ahmad? Imam Ahmad memilih hidup secukupnya. Beliau berkata bahwa ketenangan hati lebih mahal daripada kemewahan dunia. Karena itu, jangan kita malu hidup untuk sederhana. Kalau belum mampu, sabar. Kalau belum punya, jangan memaksakan diri. Karena keberkahan hidup bukan pada banyaknya harta, tetapi pada rasa cukup yang Allah tanamkan di hati kita masing-masing. Apa sabda Nabi? Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Islam yang mulia ini tidak memaksa semua orang harus sama. Yang kaya bersedekah sesuai kelapangannya.
dan yang miskin sesuai kemampuannya pula. Maka jangan kita iri dengan kehidupan orang lain. Bisa jadi yang tampak di mata kita mewah, ternyata penuh dengan hutang dan kegelisahan. Sedangkan yang sederhana kita lihat biasa-biasa saja, justru hidupnya tenang dan penuh berkah. Demikianlah, semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.